Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada di penghujung bulan Muharram, yang mana kita bersama selaku umat Islam mengetahui bahwasanya bulan Muharram adalah bulan awal dalam kalender Islam. Artinya kita berada di tahun yang baru. Bertambah tahun berarti berkurang jatah hidup kita di dunia. Begitu pula berkurang jatah hidup kita di dunia, maka bertambahlah dosa-dosa kita kepada Allah yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karenanya, khatib berpesan bagi diri pribadi khatib dan kepada seluruh jamaah sidang Jumat yang hadir pada kegiatan solat Jumat pada siang hari ini, agar supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, terlebih di penghujung bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang termaktub di dalam Al-Quran, yakni 4 di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi kita saat ini berada di penghujung bulan Muharram yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya, di bulan yang dimuliakan Allah ini, mari kita senantiasa memperbanyak kegiatan ibadah kepadanya, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, dan yang tidak kalah penting, perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang khatib sampaikan tadi, bertambah waktu, bertambah pula dosa kita di dunia.
dan berkurang jatah hidup kita. Maka seyogyanya sebagai umat Rasulullah, sebagai hambanya Allah, kita senantiasa untuk beristighfar kepada Allah dimanapun kita berada. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini khatib ingin menyampaikan sedikit tentang keutamaan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita rinci sangat banyak sekali termaktub dalam Al-Qur'an faidah dan keutamaan beristighfar kepada Allah. Akan tetapi pada siang hari ini khatib akan menyampaikan beberapa saja dikenakan waktu yang singkat dalam sidang khutbah Jumat. Antara lain, jika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah barang pasti sesuai janjinya akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Orang alladzina idza fa'alu fahishah, orang yang ketika melakukan sesuatu perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau dia menzolimi dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, baik dengan perbuatan dosa yang ia lakukan, baik sengaja ataupun tidak, fastaghfarullaha lidzunubihim, kemudian ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pengampun, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan zalim atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, maka sudah pasti niscaya Allah akan mengampuni dosanya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian faidah yang lain, keutamaan yang lain ketika kita beristighfar kepada Allah adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meluaskan rezeki kita. Bahkan bukan hanya rezeki, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam sebuah asar dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyampaikan ketika datang kepadanya seseorang mengadu tentang kesusahan yang dihadapinya. Yang satu mengadu tentang paceklik, tidak turunnya hujan. Yang satu mengadu tentang susahnya mempunyai keturunan. Yang satu mengadu tentang susahnya memperoleh harta atau rizki. Kemudian apa yang disampaikan kepada orang yang mengadu kepada beliau ini? Beliau hanya menyampaikan fastaghfirullah, untuk senantiasa berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dimaktubkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya barang siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya hujan yang lebat dari atas langit, dan kemudian melipat gandakan hartanya, kemudian anak-anaknya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai kepada kalian yang senantiasa memohon ampun kepadanya. Dijelaskan di dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilil samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faidah ataupun keutamaan istighfar yang selanjutnya adalah menghindarkan kita hamba Allah Subhanahu wa taala dari siksanya. Tentunya kita sebagai umat manusia sangat sulit sekali menghindari yang namanya dosa. Bahkan dalam 1 detik ataupun 1 menit saja kita kadang berdosa, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Oleh karenanya, untuk menghapus dosa-dosa kita itu senantiasa kita beristighfar kepada Allah untuk supaya kita dijauhi dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang mana kita tahu bahwasanya hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, dan kita juga tahu kita berada di penghujung Muharram, di hari yang terbaik, di bulan yang mulia. Mari kita perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbanyak bersolawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, serta ketika kita bermunajat kita memohon ampun kepada Allah dengan diiringi dengan solawat akan menjadi pembuka hijab antara doa kita kepada Allah, sehingga dosa-dosa kita mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di dalam hari yang mulia ini terdapat satu waktu yang dimana waktu tersebut adalah waktu yang diijabah ketika kita berdoa kepada Allah, yakni waktu tersebut adalah di antara 2 khutbah. Jadi nanti ketika khatib menutup khutbah pertama dan Bilal membacakan sholawat, marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat memohon ampun untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita, dan orang-orang yang senantiasa mencintai kita. Demikian yang mampu khatib sampaikan. Mudah-mudahan meski sedikit bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kelak kita berada bersama-sama di jannahnya Allah tahta liwa'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammad.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا على نعمه يزدكم واذكروا الله العظيم فلذكر الله والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله